Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Beberapa hari kemarin saya melihat videonya tentang video telekonferensi gitu ya, dari Syed Khoury, kemudian beberapa konten kreator, beberapa narasumber lah begitu. Mereka sudah membahas tentang hasil dari debat ilmiahnya Guru Gembul dengan Wafi. Ya kalau versinya dari Balwi itu Wafi menang telak, Guru Gembul yang dikuliti gitu. Tapi kalau dari kita yang bisa melihat logika, kemarin ya dari Wafi, kemudian dari Ketua Wakil Daimi itu ya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang disampaikan oleh Guru Gembul itu memang sangat ilmiah, nyata dengan realita yang ada di Nusantara. Nah, kemudian dari Syed Khoury itu mengatakan bahwa dengan dibungkamnya Wafi oleh Guru Gembul, artinya kekalahan Wafi ya, sehingga dari Robito Alawiyah itu yang mungkin nilai tawarannya Wafi itu sekian rupiah gitu ya, karena kalian itu, sehingga yang nilai kontrak dikurangi. Dan menurut Syed Khoury, Wafi ini terancam dipensiunkan. Sudah tidak jadi pion Mbak Alwi lagi, iya kan? Tapi kalau menurut saya itu ada benarnya, walaupun sebetulnya Wafi itu hanya benar-benar pion kok. Ada manajernya, ada manajer yang mengendalikan Wafi. Jadi Wafi mau ngalur itu, mau kalah menang, bodo amat, yang penting dia kerja, ya. Jadi yang disampaikan oleh Syed Khoury ini benar, tetapi nanti ada yang lebih benar. Oke, kita lihat aja ya. Kita lihat video percakapan dari Syed Khoury serta yang lainnya. Ini begitu. Kita simak videonya. Oke. Mari kita cek negeri dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Terkait pembahasan nasabah Alawi ini itu sudah berjalan sekitar 1 tahun yang lalu loh Mas. Nah jadi insya Allah kita tunggu aja gerakan pemuda mahasiswa yang akan mendobrak tentang kepalsuan nasabah Alawi. Yang paling parah yang akan mereka tuntut ini adalah pemalsuan sejarah bangsa, Bang. Di antaranya mereka memasukkan makam gitu. Kemarin Rhoma Irama tahu nggak yang bilang ini loh, Rhoma Irama kan pernah bilang gini, saya pernah disodorkan untuk diklaim sebagai anggota Balawi, gitu, bener kan? Betul, bener kan? Iya. Nah, itu terjadi juga sama beberapa orang, saya tahu. Itu aja. Ya, dan keluarga juga ada salah satu korban gitu aja di Jawa Timur, dan saya akan speaker nanti. Saya sih rencana kemarin pas lagi habis diskusi yang di RA itu sempat mau ngubungin Guru Gembul juga sih, mau bercerita, mau curhat gitu tentang permasalahan ini. Ya kan menurut saya kan dia intelek banget tuh, logik banget orangnya, aku suka banget gitu. Jadi dia ngomong apa adanya, nggak bertele-tele seperti Wafi ya. Di gerombolan dia kan punya Wafi tuh. Wafi ini sudah dipecat Bang, gara-gara kalah debat sama Guru Gembul kemarin. Dia bernarasi tidak sesuai dengan akademik ya, sampai beberapa kali dicomot mic-nya. Nah sekarang dia sudah menangis karena tidak dapat support dana lagi dari Robito untuk masalah karena gini saudaraku semua ya, karena sorry ya, bukannya aku menghina, maaf banget, nggak bermaksud menghina untuk gerombolan sana, tapi memang benar-benar bukan kelasnya, bukan levelnya Guru Gembul sih aku dengan gerombolan, bukan levelnya. Level Guru Gembul jauh sekali di atas mereka ya gitu. Maka si Wafi ini langsung ditalak Bang, dipulangkan kemarin. Tadi kalau nggak salah melalui, tadinya mau diantarkan lewat pesawat, tapi dari musyawarah panitia Robito nggak, kasihan biar cepat sampai ke rumahnya, ya diantar pakai pesawat, naik pesawat, biayanya cuma 100.200.000 Mas. Hah? Maksudnya gimana sih? Disogok gitu?
biaya penerbangannya untuk pulang ke Sidoarjo itu dibeli tiket 1.200.000 gitu. Tiket murah. Terus ini guys, apa kita tuh kalau bisa ya, mereka kan udah ketahuan ya, mohon maaf ya, barisan mereka tuh apalagi gerombolan yang ngaku-ngaku ini kan udah jelas kelicikan itu udah licik banget deh. Iya. Nanti gue tahu gitu loh, gue ngalamin, keluarga aku juga korban juga. Jadi gini, kita juga jangan bermain di situasi yang seperti ini gitu. Jadi mereka itu ternyata setelah saya balik lagi ngomong ya, setelah saya telusuri lagi, mereka tuh punya juga kelompok yang di barisan mereka, tapi mereka pura-pura menjadi kita, paham gak sih? Iya. Penyusup, bahasa kasarnya penyusup. Penyusup. Nah, saya berharap di barisan kita juga sepertinya kita harus punya itu, karena kita udah tahu dalamannya juga kan. Sudah ada badan intelijen kita masuk di rombongan mereka, tenang aja Bang. Oh iya, ibarat di kepolisian kita punya info. Sering sekali bocor, semua yang mereka tutupi itu sekarang bocor. Dulu kan ada Gus Jaini kan, nah bocor percakapan dia tentang masalah bayaran itu dengan seorang wanita bocor. Sekarang Jaini juga udah nggak mengomentari nasab lagi. Terus Kurtubi juga udah males karena memang mereka sudah tahu cium baunya itu semua. Jadi karena menjaga image hubungan persahabatan dan pertemanan dengan Kakang Ijik ya, sehingga Kurtubi nggak bisa berprotek untuk memisahkan diri, tapi setidaknya dia sudah tidak mengomentari apapun lagi, itu Bang. Ya benar. Jadi intinya kita jangan kalah gitu ya. Jadi balik lagi aku bilang, mereka tuh liciknya luar biasa. Jadi kita harus punya safety gitu. Mereka nanti mau ngambil langkah apa nih? Jadi kita harus lebih aman dari itu gitu, harus lebih siaga gitu. Karena yang dilawan kita nih, mohon maaf, liciknya luar biasa. Licik orang ini gitu loh. Sorry aja saya ngomong. Betul. Makanya ya kita harus bergerak, tetapi dengan cara yang pasti ya gitu. Kalau saya bergerak dengan gaya saya Bang, gitu, dengan gaya kita pakai style masing-masing memang. Iya. Jadi Said Kori itu saya Bang. Teguh Kori ya ternyata. Suaranya mirip pantesan. Ya, makanya dengan gaya saya lah mereka makanya kesal banget sama saya, sebab ketika berdebat sama mereka itu selalu saya memberi narasi tambahan dengan bentuk nyanyian seperti Balawi Balawi gitu Bang. Nasabnya nasab palsu, namanya cucu Nabi, dari barisan ini ternyata cucu Yui gitu Bang. Di barisan ini memang yang gokil memang Teguh Kori sih memang ya, yang saya lihat. Iya. Nggak apa-apa Teguh Kori, moga sehat selalu. Intinya tetap berjuang ya, namanya kita lagi di posisi benar gitu, ngapain takut kan gitu kan, kita lawan sebisa mungkin gitu. Tuh. Mungkin ada lain yang mau menyampaikan narasi, silakan Bang Sapri. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepakat langkah-langkah Bang Kori tadi ya, karena kita ini kan bangsa kita ini kan punya aturan ya kan, kita pakai aturan yang ada. Nah, saya kan waktu itu sering masuk di komando mereka, sudah saya kasih masukan, nah, ternyata mereka masih keras. Ya untuk apa, kata saya, walaupun dia cucu Nabi, kalau tidak tertanam akhlak-akhlak Nabi, untuk apa? Sekalipun dia cucu Fir'aun, kalau dia memang tertanam sifat-sifat Nabi, dia lebih mulia dari saya. Tapi mereka keras, mereka ya kan, saya apa untungnya untuk umat juga. Seandainya kalau kalian ini benar Nabi, nanti malah grupnya si Alimat jadi sia-sia oleh umat sebelah. Nah, kita ini bagaimana mempersatukan umat. Karena nama Rasul sudah ada lagi yang masuk, siapa waktu itu kalau nggak salah saya ingat siapa yang di Jerman Barat perang sama mereka tuh sampai yang mendatangkan manusia. Jadi yang Habibnya mendatangkan manusia, yang ya akhirnya caci maki yang ada di situ. Jadi nggak ada apa-apa, saya masih kalau memang langkah
langkah Bang Pori tadi ya saya sangat mendukung gitu aspirasi. Jadi supaya terang benderang gitu. Kenapa? Karena mengapa mereka mau ngambil keturunan Nabi? Karena Nabi ya mau nggak mau ada mengatakan, ya kan? Ya. Sementara dengan sahabat. Nah ini yang salah saya sayang menjual atas nama Nabi, tapi untuk kepentingan dunia ini, ya kan? Di situ yang saya sayangkan kalau memang ini terbukti mereka ini nasabnya rasa palsu. Ya, terlalu apa ya? Terlalu durhaka. Terlalu durhaka itu hanya untuk berdunia, berarti popo apa ya? Dimuliakan di dunia. Yang nyata, kalau dia kenyataannya nggak benar gitu. Kasihan sekali gitu Pak. Ini mohon maaf. Mohon maaf Pak, saya potong sebentar ya Pak. Saya mau tanya ke Teguh Kori. Ini Teguh Kori, saya mau tanya. Saya kan kebetulan dari orang biasa ya. Saya dulu pernah nyantri, cuma nggak lama gitu, nggak betah. Jadi saya mau tanya. Tapi kalau menurut saya sih sepertinya sangat fatal gitu. Saya mau tanya, dalam ilmu keagamaan mungkin Teguh Kori lebih paham. Saya cuma mau tanya ini, saya belum pernah nanya nih. Tapi kebetulan tadi Bapak ini kan nyambung Pak Sapri nih. Jadi saya mau nanya, ada nggak di kitab-kitab dosanya orang mengatasnamakan? Nah ini kan nama Nabi bukan sembarangan ya. Ini kan nama suci ya yang kita agung-agungkan selama ini kan. Bagaimana orang mengatasnamakan Rasulullah gitu dengan perbuatan yang tidak benar gitu tuh, gimana dosanya itu coba? Ada nggak sih Teguh Kori penjelasan di dalam kitab Al-Fatawi Hadithiyah karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan untuk tidak percaya kepada seseorang yang menisbatkan dirinya kepada keturunan yang suci Nabi Muhammad SAW melalui perutnya Sayyidah Fatimah Zahra ya, dan Ali bin Abi Thalib. Apabila mereka itu yang mengaku-ngaku zuriat Nabi melakukan tindakan-tindakan akhlak yang buruk, qarain ya. Nah, akhlak yang buruk ini tidak akan pernah menempel ya kepada zuriat Nabi Muhammad SAW secara nuruwah ya. Nah, jadi kalau ada orang yang buruk akhlaknya, walaupun secara nasab dia zuriat Nabi, tidak boleh dipercaya, karena hal itu akan merusak citra baik daripada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis lain, Nabi pernah menyampaikan akan datang fitnatus sarra, di mana fitnatus sarra itu berasal dari seorang laki-laki dengan keilmuannya, maksudnya dua tumitnya itu artinya dua keilmuannya, maknanya ilmu hal banyak ilmu lah ya, dengan kemampuan ilmu dan kemasyhurannya dia mengaku-ngaku sebagai bagian daripada keluargaku, padahal bukanlah dia daripada keluargaku, karena keluargaku adalah daripada aulia-aulia ya, gitu kan. Artinya ketika kita fahami daripada matan hadis ini, dapat kita pahami timbulnya fitnatus sarra di akhir zaman, kemunculan orang yang berteriak-teriak mengaku keturunan Nabi dari asal moyangnya, yaitu yang menyatakan dan mengklaim dan memfatwakan serta memviralkan dirinya sebagai zuriat Nabi, yaitu Ali As-Sakran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang lain disebutkan, di mana hadis ini diterangkan di dalam banyaknya kitab-kitab ilmu nasab. Di situ disebutkan al-Arabu kulluha banu Ismail illa arba'u kabail. Ya, bangsa Arab itu semuanya adalah keturunan Bani Ismail kecuali 4 kabilah. Yang satu kabilah As-Sulaf, yang kedua Al-Auza', yang ketiga kabilah Hadramaut, dan yang keempat kabilah Sakif. Nah, Ba'alawi ini merupakan salah satu dari kabilah Hadramaut.
berbeda dari kabilah Arab yang ada di Hadramaut, karena dia tetap kabilah Arab, bukan kabilah Hadramaut. Jadi ketika dia datang dari Iran, dari negeri-negeri Zionis zaman dahulu, masuk ke Hadramaut, lalu mereka mengklaim dirinya sebagai zuriat Nabi, maka kabilah yang sudah dianggap sebagai kabilah Hadramaut itu masuk dalam perkataan Nabi, bukan keturunan Banu Ismail. Nah, ketika ilmuwan modern menemukan satu pengetahuan DNA, maka afro mereka dari bana kabilah Hadramaut, yaitu dari kalangan Habib ini, dari kalangan Ba'alawi ini, semua yang sudah tes DNA mereka belah from group G, di mana peta migrasi G itu adalah merupakan keturunan dari Yahudi. Beda dengan peta migrasi J1 atau LM20 yang memang terverifikasi secara peta migrasi daripada Baghdad. Begitu. Serem banget sih. Nah, makanya serem banget. Ya Allah, benar semuanya. Terus saya bingungnya begini ya, saudaraku semua, saya bingung banget kenapa ya kalau memang di belakang nasab itu yang di Indonesia terutama ya, itu memang nggak ada udang di balik batu, kenapa mereka tuh maksa banget gitu. Satu itu ya. Yang kedua yang saya aneh, versi lainnya ya, di luar sana apalagi yang lagi getol nih, yang lagi membela Palestina, mungkin pernah dengar Al-Qassam nggak, anggota Al-Qassam nggak? ya kasar. Tapi kalau salah dikoreksi, maaf ya, ini saya cuma mendengar nggak begitu ini banget, cuma saya sempat mendengar bahwa di barisan itu yang membela Palestina itu ada lumayan banyak memang keturunan Rasulullah asli loh. Tapi mereka nggak mengaku-ngaku, nggak kayak ini loh gue keturunan Rasulullah, gue perang nih, nggak begitu, nggak. Itu orang dengar memang di barisan itu memang real ada gitu, memang keturunan Rasulullah di barisan itu. Nah, anehnya kalau di Indonesia dia memanfaatkan itu dipamer-pamerkan karena ada something gitu, jadi nggak ada perbuatannya real. Kalau dia yang di luar kan real, berani mati kan untuk membela agama, itu membela agama gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak, itu saya agak kenapa sih gitu, ada apa ini gitu. Kalau di Indonesia mereka membela perut bang supaya nggak miskin. Iya, itu ya. Sepakat. Jadi itu Dan itu juga sebentar Bang Sapri, yang itu juga diterangkan di dalam kitab-kitab nasab yang membawa cerminan contoh ciri-ciri nasab palsu, di mana nasab-nasab palsu itu biasanya mereka mengaku keturunan Nabi, namun mereka nggak punya data yang akurat. Kedua, mereka mengaku keturunan Nabi dengan mudah menafikan orang lain yang mereka anggap bukan keturunan klan mereka. Inilah yang biasa terjadi bagi kaum Ba'alawi, di mana masa-masa lampau mereka selalu berteriak sebagai keturunan Nabi yang paling sahih, namun mereka seringkali menafikan nasab orang lain yang punya nasab yang bukan jalur mereka. Inilah kejahatan mereka yang saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan, dan saat ini pula nasab mereka sudah dihancurkan oleh Allah, dan ini adalah merupakan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nasab-nasab palsu di akhir zaman dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menurunkan sosok nasab asli zuriat Nabi, yaitu Al-Imam Al-Muntazar Al-Mulaqab bi Imamul Mahdi. Begitu. Iya benar. Jadi gitu, betapa mulianya ya keturunan Rasulullah di luar negeri sana gitu, yang memang benar-benar, mohon maaf, tidak memanfaatkan situasi. Jadi mereka tuh nggak peduli gitu loh, mau orang tahu mohon maaf nih agak pakai bahasa ini ya, santai aja kita ngobrol. Jadi kayak nggak peduli lah orang tahu aku ini keturunan Rasulullah bukan, yang penting ya udah nih ada kesempatan untuk membela agama, mereka terjun loh. Bahkan di barisan perang mereka ada gitu keturunan Rasulullah. Jadi benar-benar gak takut mati. Nah, perbedaannya sangat jauh kalau sama di Indonesia, itu doang memang. Ya, kita kasih contoh gini Bang Flamboyan. Kita kasih contoh gini. Zaman perang Belanda, siapa kalangan Ba'alawi yang menjadi syuhada? Nggak ada, cuma pengakuan doang. Cuma pengakuan ini doang. Tapi kamu lihat di Aceh,
di Pulau Jawa, di Aceh, Tunkuci, di Tunong, ya, itu keluarga kami sampai ditembak sama Belanda di jalan raya, diikat, dihukum mati sama Belanda. Terus kakek kami juga Panglima Perang Tengku Muda Gantau, Panglima Perang Tengku Muda Kari, Cutnya Mutia, ini semua mereka syahid di dalam perjuangan mempertahankan negara. Tetapi dari kalangan Pak Alawi hanya cuma berak doang di pinggir kali. Kalau sudah selesai naik ke darat ngaku cucu Nabi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Flamboyan. Tolong jangan diborong dulu Pak Flamboyan, kita ganti kepada teman yang lain yang ingin bernarasi atau oke, silakan. Siapa dulu? Oke, silakan Bang Jess. Boleh, Di Indonesia ini yang zuriat Nabi itu siapa ya? Zuriat Nabi itu keturunan yang ada di Indonesia ini dari keluarga Al-Qushashi, dari keluarga Wali Songo, dari keluarga Al-Jazani. Oh, Anda ingin tahu Ya, yang ada di Indonesia itu? Saya orangnya dari keluarga Al-Qushashi dan dari keluarga Oh, berarti Anda bertanya bukan untuk mencari tahu, tapi Anda bertanya untuk sekarang gini aja lah Mas, nggak usah bicara keluarga gini loh, yes. Ya, Anda nggak usah bernarasi yang tidak. Bukan mengaku, kan Anda bertanya, saya menjawab, bukan mengaku, saya menyatakan sesuai dengan kaidah ilmu nasab, gitu loh, ya. Saya bisa membuktikan, tapi kalau Anda ingin tahu bukti, datang ke rumah saya, kita berikan bukti-bukti data nasab. Bukan begitu Anda berbicara. Kalau Anda sedang kita bicara Pak Alawi, ya Anda buktikan aja kalau Pak Alawi itu keturunan Nabi. Artinya biar Anda tahu di Indonesia ini yang bukan Pak Alawi itu adalah zuriat Nabi dari keluarga Wasok. Ya Anda meyakini, tapi Anda nggak mengkonfirmasi jawaban orang. Apa yang tadi kan? Oke, Anda mengaku zuriat Nabi kan ya? Bukan mengaku, ya. Faktanya. Iya fakta. Apa tuh ucapan dulu bisa mencontohkan baginda Nabi? Loh, apa yang menjadi kesalahan dari perkataan saya yang tidak mencontohkan zuriat Nabi? Omongan dulu di komal-komal anjing-anjing. Karena gua dianjingin, ini wajar gua nganjingin orang. Zuriat Nabi baginda itu Sekarang gini loh Mas, nggak bisa sabar. emang gua tanya, emang Nabi nggak pernah caci maki? Dicaci maki tapi beliau nggak melawan. Saya tanya, Nabi nggak pernah caci maki dalam sholat. Nabi melaknatin orang yang membunuh 70 ahli Qura. Bukankah itu makna caci maki dalam sholat? Kunut nazilah. Ayo, Itu menafikan. saya kan sudah jawab, kok lari ke saya? Lu tadi bawa Nabi, ya kan? Giliran gua jawab hadis Nabi, kamu larinya ke saya. Omongan Ini udah sportif, wajar kasar karena dikasarin. Itu namanya perjuangan. Oke, sepak keluar jahanam. Itu mukibin aku dulu loh, ku yang kita naik puasa itu bikin rusuh dia. Iya, udah paham. Itu belum sadar dia, kasihan kali ya. Kawan-kawannya pada sudah sadar semua itu kawan-kawan. Iya, Dia wajar. bekal mungkin.